ketemu lagi dengan Karvan di Bills TV, TV-nya kita semua. Kali ini gue lagi dalam perjalanan ini untuk ke Citra 8. Jadi gue mau ke Citra 8 di ini. Saat ini gue lagi ada di Tangerang Kota, di Cipondo lah ya. Di Cipondo. Nah, ini saya sebentar lagi mau ke Citra 8 nih. Ada ngajar saya di Citra 8. Nah, bagaimana jalannya dan seperti apa kita ke sana? Yuk, ikut terus di stasiun terus bersama Karvan di Bills TV ya. Nah, kalau di sini tuh jalannya emang ada dua ya. Jadi kita kalau di Cipondo tuh lewatnya ini kita ke arah Poris. Jadi ada dua arah. Ke sana kita nggak bisa langsung ke sana. Jadi harus mutar dulu ke kiri dulu seperti ini. Nah, nanti pada saat kita ke sananya baru kita ambil dua arah. Kalau kita misalnya ke kanan itu ke Ciledug, ya pokoknya Jakarta Pusat bisa. Ya, ke Kembangan juga bisa lewat sini. Kemudian ke Tangerang Selatan, Bintaro bisa. Nah, saya ambil yang ke kiri. Saya mau pergi ke arah Citra 8. Nah, Citra 8 itu kan saya mau di sekitaran SMA Ciputra saya mengajar. Dekat di situ ada perumahan bagus ya. Tentu saya perumahan yang bagus. Nah, ini kita udah masuk di Jalan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itu jadi sepanjang itu hampir 3 km nyampe ke ujung. Jadi nanti ada stasiun kereta yang kita lalui. Kita sebenarnya bisa lompat juga dari stasiun kereta kalau kita bisa punya tenaga Satria Bajayura. Nah, kalau ini kita berkendara itu hampir berapa ya jaraknya, kurang lebih 9 kilo sampai 12 kilometeran. Jadi kalau per menit itu hampir 25 menit 20 menit dari Cipondo ya, karena kebetulan dari Cipondo tadi saja. Oke guys, jadi kita harus hati-hati ya. Nanti kita lihat lewat mana, karena kalau misalnya kita pakai Google Map itu, kalau kita pakai Google Map guys, itu arah Kalideres. Jadi kalau arah Kalideres itu lurus. Jadi arah Kalideres dan Mogot lurus ke atas sampai terminalnya itu disuruh belok kiri tuh ke arah Bandara Cengkareng gitu ya. Nah, kalau ini ada jalan singkatnya sih sebenarnya, nggak perlu sampai belok bandara gitu. Nggak perlu dan ya, buang bensin lah ya. Kalau di sini kita lewat jalan yang singkat saja, nggak perlu terlalu jauh. Tidak perlu terlalu jauh, cukup kita lewatin ya. Nah, di situ nanti kita ketemu ya. Jadi ada satu tempat yang kita lewat. Nah, ini kita harus hati-hati karena memang mobil di sini ya ini apa? Terbalik susah kalau mobil putar balik tuh ya, sekedar untuk putar tuh ya banyak yang memanfaatkan kayak Pak Uga gitu. Tapi ya namanya orang cari rezeki ya guys. Nah, itu kita tidak terlalu bahas. Yang kita bahas ini adalah sepanjang jalan ini 3 km dari ujung sana sampai ke sana. Nah, ini nanti ada apa namanya, muter lagi dari sini. Nah, gitu guys. Oke. Kalau misalnya kita bahas masalah perjalanan yang ke sana itu mungkin makan waktu hampir 20 menitan lah ya. Kalau tidak macet ya, biasanya titik macetnya di sini tadi satu, yang kedua di sini. Yang apa namanya, ada sekolah di sini juga, ada putaran juga. Nah, di sini juga termasuk, tapi tidak terlalu di sini. Paling kalau sore sekitar jam 3-an, jam 4 udah baru macet. Tapi kalau seperti ini nggak terlalu macetnya tuh nggak gitu amat lah. Ya, paling yang mau ke arah kanan biasa. Ini tegak saya guys. Ini saya pasang di sini kemarin. Ternyata gambarnya miring dan suara saya tidak jelas. Benar luar biasa guys. Cipuak. Nah, kalau begini kan, nah ini obral jemuran guys, 60.000. Nah, ini kan beli tali ya, ikat udah jadi. Oke. Susah karena memang macet. Harus selalu hati-hati di sini karena memang jalan, tapi ya pakai juga dagang guys. Ini sepanjang 3 km dari sini. Nah, kalau misalnya kita ini sebenarnya sudah di arah Poris, Poris Palawat. Poris, kemudian di sana juga ada Poris Palawat. Ada jalan kedua di sini. Ada banyak jalan yang bisa kita lalui kalau misalnya kita ke Poris. Mungkin orang-orang yang tinggal di sekitaran sini udah tahu lah jalan yang ke arah Poris itu kemana gitu ya. Nah, ini jalannya termasuk jalanan yang sangat baru ya, karena kemarin baru di tahun lalu, sekitar sebulan yang lalu lah, ada sekitar 2 bulan pengerjaan. Jalan ini udah dibeton ya. Kalau beton kan lebih efektif, lebih apa namanya, lebih tahan lama, sekitar 30 sampai 40 tahunan lah.
ini harus hati-hati. Nah ini yang di beton kemarin, semua jalan sebelah kiri. Kalau tidak, jadi memang seperti itu. Oke, stesen terus di Bielski TV-nya kita semua. Nanti kita akan berangkat lagi ke satu tempat. Mungkin ada pemukiman yang kosong guys. Jadi ada informasi saya dapat di sekitaran Tangerang ini ada pemukiman yang kosong. Sebenarnya kalau kita lihat nggak kosong-kosong amat sih, maksudnya masih baru perumahannya, tapi dia udah agak kosong. Jadi mungkin perjalanan sekitar 1 jam dari sini, tapi masih di awal dari di wilayah Tangerang guys. Ini akan kita investigasi mungkin karena di sini lah ya. Karena saat ini hari Selasa tanggal 21 Januari 2020. 9 lewat 8.50 maaf. Nah kita juga harus hati-hati. Harus hati-hati pada saat kita menyeberang. Ini adalah siklusnya tuh jauhnya sekitar 3 km. Nah sebentar lagi kita ketemu nih dengan rel kereta. Gimana kalau mau nyebrang tuh nyebrang rel kereta bisa. Itu kalau udah siang sore pulang kerja lah itu udah macet ya. Sama kalau udah pagi jam 10 masih macet. Itu sudah ini. Nah ini ada jalan sedikit ke Pos Palawat kita di sini. Tapi kalau mau pergi sini harus muter lagi nih, nggak bisa langsung muter ke sana guys. Susah. Jadi harus muter ya. Ini juga bisa tembus ke Benteng Betawi. Nah jadi kalau kita ke sini tuh lurus Benteng Betawi ya. Sama. Nah, jadi kalau mau ke mallnya Tang City misalnya dari sini bisa lurus terus. Nah, nanti tembus tuh. Tapi harus muter lagi. Jadi bukan arah lurus, tapi nanti ada perempatan kita muter. Kita harus hati-hati melihat sekitaran sini karena memang banyak orang juga yang dulu masih bisa lewat sini guys. Sekarang udah ditutup ya. Sekarang ditutup ya. Kita ini harusnya sih memang lewat sini. Tidak bisa lewat di sana. Ini perjalanan saya sekitar 8 di sini. Oke guys, kita harus berhati-hati di sini karena memang ada kendaraan dari arah kiri. Nah, ini kalau mau misalnya cepat ya kita harus geser atau apapun itulah, turunin tangan gitu. Ini macet di sekitaran sini karena ada rel kereta guys. Kalau mau singkat perjalanannya bisa di sini, ketemu kereta api. Oke guys, ini kaca motor saya turunin dikit. Ini biasanya memang macet, tapi yang paling macet itu pagi. Tapi seiring waktu sih biasanya macet lagi. Soalnya barusan saya jalan di hari jam gini. Kalau hari Sabtu tuh nggak terlalu kayak gini guys sebenarnya. Tapi yang membuat macet itu mobil-mobil besar, mobil lah karena kan mereka tuh jalannya lama. Ada pedagang juga lah di sini ada. Tapi kalau ada orang yang singgah seperti ini kan udah menghalangi jalan sebenarnya. Ya. Jadi kita harus stasiun kereta ya. Jadi kalau kita lewat situ tuh memang macet ya jam-jam segini, tapi orang kesananya. Tapi kalau yang mau macet, the bestnya macet di sini tuh jam-jam 3. Jam 3 sore bisa, mungkin jam 4, jam malam sampai malam biasanya. Sampai yang di sini tuh ke sini. Iya, jadi susah. Jadi memang kalau misalnya udah pulang kerja emang sudah suka macet total di sini guys. Karena banyaknya kendaraan yang datang dari sini. Ya sampai orang yang di sini tuh ke sini. Karena lebih banyak yang pulang sebenarnya daripada yang pergi. Kalau sekarang kan lebih banyak yang pergi nih. Nah kalau mau lihat macet mungkin pada saat pagi-pagi tuh, wah. Tapi saya kalau saya ngajar misalnya di salah satu tempat sekolah di swasta yang ada di sekitaran Kalideres ya, itu biasanya saya butuh waktu sampai 25 sampai 30. Nah di sini juga kita harus hati-hati. Nah nanti kita ketemu di sini nih. Begitu kita keluar dari sini udah Daan Mogot, udah Kalideres. Jadi kalau misalnya kita ke kiri, kita ke kota tuh, Tangerang kota namanya. Nah nanti kita kalau misalnya dari mana nih, kalau misalnya dari Duta Garden misalnya, bisa di kesini bisa kesini juga guys, tapi lebih enakan lewat sini aja. Ya karena kalau kayak gitu juga dua. Ini juga sama, jalannya sempit. Ini macet juga. Ya kalau kita misalnya aktivitas di sekitaran sini ya sama guys, macet. Jalan keluar susah karena mobil lewat sini juga. Motor ya sebagian di sana juga sebagian di sini. Tapi ya kalau mobil kan nggak bisa di sana.
ya kebanyakan lewat sini. Dan ini kita harus hati-hati juga karena arah kendaraan dari kanan ini ke arah sana. Jadi kita mutar balik tuh di sini. Nah, kalau kita ikuti Google Map, ya misalnya saya mau ke SMA Ciputra misalnya, atau ke rumah sakit Ciputra misalnya, dekat-dekat situ lah ya. Tuh pasti kita diarahin dan mau ke sana, lurus terus sampai sebelum terminal Kalideres, jadi masuk ke arah Cengkareng. Tapi kalau kita, nah ini nggak usah ke sana, punya jalan singkat, padat dan cepat lewat sini. Bukan ke situ lewat. Ini memang agak-agak macet ya kalau kita. Pagi sama, jadi macet juga. Cuman kita harus berhati-hati di sini, ya. Jangan sampai ini. Nah ini jangan sampai kita kesenggol atau apa. Jadi ini macet pagi-pagi. Nah, kalau ngajar beginilah setiap hari sampai Jumat guys. Sabtu kadang-kadang. Ini kita mau ke Citra 8. Citra 8. Jadi kalau diarahkan ke rumah sakit Ciputra lihat Google Map pasti arahnya itu ke atas Kalideres, jauh. Motornya jauh banget. Jadi kita tuh kayak aduh kok lewat sini sih. Nah, ternyata ada jalan yang lebih singkat daripada kita putar lewat situ guys. Iya. Oke, kita putar dulu di sini. Dan itu memang kalau mau ke arah kota kita lurus, tapi di sini kita mau ke arah Jakarta Barat, ya bisa ke Jakarta Pusat juga bisa, Jakarta Utara juga bisa. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya saya mau ke Palmerah atau apa ya, depan. Dan mogok ini kan banyak 6 km dari sini. Jadi kita harus hati-hati gitu ya, karena memang harus kendaraan dari sorry, kanan, kiri juga. Ya, harus memperhatikan banget. Jangan sampai kita salah langkah sebenarnya. Ya, sangat. Ini memang biasanya jalan padat. Jadi ini ada jalan dari arah Tangerang kendaraan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ambil arah kiri. Jangan lupa WSR dulu supaya bisa kita ke kiri. Jadi ya, orang juga melihat bahwa dia mau ke kiri. Jadi begitu tandanya. Jadi jangan sampai kita naik motor tuh asal-asalan, guys. Jadi harus kita profesional juga. Gitulah. Jadi ini kalau misalnya kita mau ke rumah sakit Ciputra, biasanya kan, atau saya mau ke Citra 8 lah, diarahkannya pasti ke sana. Jauh banget gitu loh. Nggak, ya bisa lewat Warung Gantung juga bisa, tapi bisa lewat di Jurumudi lah. Tapi kalau Jurumudi kan biasanya dia tunjukin Google tuh Warung Gantung. Nah ini ada jalan yang pas nih. Nggak perlu lewat Warung Gantung segala. Warung Pajangan juga nggak perlu. Karena kalau kita mau ke rumah sakit Citra 8 tuh biasanya diarahkan ke sana tuh, lurus sampai terminal Kalideres tuh. Nah kita harus hati-hati juga di sini karena tempat truk ini mirip-mirip Tanjung Priok sebenarnya ya. Nah, oke, kita belok kiri di sini. Ini Jurumudi baru. Nah, di sini jalannya yang singkat, jadi nggak perlu sampai kita ke arah atas Kalideres. Kita cukup lewat sini saja. Nah, di sini kebetulan habis hujan ya. Kebetulan ini habis hujan, jadi jalanannya agak-agak berair. Dan ini tuh sebenarnya kalau hujannya keras, guys. Ya hujan, ya anggaplah keras-keras, sedang-sedang lah. Hujannya nggak keras, nggak lambat juga. Ini tuh bisa banjir. Dan kebanjirannya ini bisa tenggelamin ban motor saya itu. Ban motor gua tuh. Waduh. Nah, di sini juga pabrik banyak, guys. Jadi Jurumudi baru ini pabrik banyak. Ini banyak pabrik, ada pabrik yang salah satu minuman energi ada di sini, plastik ada dan sebagainya tuh. Yang mau nyewa gudang buat bertapa juga bisa nih. Sini juga bisa ada. Tuh apa hubungannya ya? Nah, itu dia, makanya saya juga bingung. Nah, oke. Kita lanjut lagi, stasiun di Girls TV udah kita semua. Nah, di sini juga agak macet juga nih. Karena banyak truk-truk besar yang tempatnya gudangnya di sini. Jadi kalau mau pergi ke sini tuh agak-agak bingung. Nah, yang paling bagus banget ini kalau hujan the best, tenggelam kita punya kendaraan, guys. Ban sampai setengah, guys. Mantap ya kan. Nah, itu kan karena rendah di jalan, Pak. Ini PT Gaspol, Pak. Bukan. PT nggak usah dibaca lah ya. Nanti saya terindikasi lagi, ya kan. Jadi ini sih banyak mobil. Nah, itu bisa dibaca tuh PT-nya ini. Jadi jalan singkatnya itu lewat sini, guys. Cuman kalau hujan ini tenggelam, asli. Hujan yang udah terlalu keras ini udah tenggelam ban, mulai dari sini udah tenggelam, guys. Ya itu. Tapi ya surutnya cepat juga sih. Mungkin butuh waktu sekitar 2-3 jam udah surut sih. Ini kalau misalnya saya dulu tuh hujan, karena musim-musim penghujan kan bulan-bulan saat ini udah tenggelam kita punya ban motor. Nah, setelah ini kita belok kanan, guys.
belok kanan. Kalau ke warung gantung itu kita muter lagi masuk gang, tapi kalau di sini nggak usah. Susah juga guys, karena harus kendaraan dari sini, bus nggak ada, bukan bus ya, truk yang paling. Jadi kita belok kanan di sini. Nah, belok kanan kita harus hati-hati juga karena ada kendaraan sebelah kanan mau ke kiri, jadi susah. Jadi harus hati-hati. Bukan susah tapi harus hati-hati guys. Nah, lewat sini nih Jurumudi. Nah, kita pelan-pelan. Lewat sini pelan-pelan. Terus dari sini kita harus hati-hati banget ya. Kita pelan-pelan di sini ya. Nah, ini emang mungkin karena drainase yang kurang tepat ya. Ini sebenarnya ada apa nih, kayak selokan besar lah. Ini biasa juga banjir juga nih kalau misalnya dia apa namanya, hujan. Ini apa sudah seperti ya. Kalau lewat warung gantung kita masuk gang guys, ada nanti saya kasih lihat, ada pasar masuk gang, itu lebih ke arah ini lagi, maksudnya lebih ini lagi. Kalau ini lebih bagus langsung ke arah sini. Nah, inilah jalannya kita mau ke Citra 8 guys. Kalau kita mau ke Citra 8 tuh lewat sini ya. Ini coba kita lihat di sekitaran kita ya, di sini lah. Saya tuh kalau lewat sini tuh ingat tempat saya dulu, tempat di kampung. Jadi kalau ada rumah-rumah kayak gini tuh di kampung, biasanya kalau sudah hujan itu biasanya naik airnya. Jadi anak-anak tuh bisa berenang, bisa apa. Nah, yang jadi masalah di sini kalau misalnya banjir ya. Di sini kan pernah banjir guys. Jadi nggak ada batas yang antara jalan ini dengan ini. Maksudnya air tuh ngegenang, jadi kita nggak bisa bedain. Kalau di sini sih masih bisa bedain. Ada batunya kan tanda, oh ini ada selokan misalnya. Tapi kalau di sana nggak ada selokan guys. Coba kita lihat nanti ya. Di situ nggak ada selokan guys. Jadi memang susah gitu. Jadi kalau udah banjir, mana selokan mana jalan itu susah dibedakan. Tapi kalau ya kadang ada tandanya sih kayak kayu, tapi nggak di ya apa ya, kebanyakan yang enggak gitu loh. Jadi bisa berbahaya bagi kita yang pemotor. Jadi kalau misalnya saran saya paling ya jauhi apa namanya, jauhi ini ya, selokan. Jadi sebelah kiri aja lah, terus lah. Begitulah ya. Ya, ayolah guys, kita lanjut lagi guys. Ini cukup lama juga sama, tapi ini kalau misalnya kita lari santai-santai lah naik motor di sini. Nggak terlalu kencang juga ya, maksimal kecepatan 40 km per jam lah, karena memang kenapa saya tidak balap, karena ini situasinya ini orang bisa cuci di sini ya. Beginilah kehidupan Jakarta di kota besar yang kalau kita lihat notabene kota besar loh Jakarta itu, tapi ya sekitaran pinggir-pinggiran seperti apa pola kehidupan yang sama dengan di kampung kita yang mungkin kampung ada sungai ya, seperti ini tidak jauh beda. Lebih lagi di Jakarta Pusat, nanti saya ke sana tuh kita akan lihat di situ pola hidup seperti apa, bagaimana gambarannya. Seperti inilah guys, inilah Indonesia asli sejak zaman tahun ya dari kemerdekaan lah. Seperti ini. Jadi emang seperti inilah ada. Sekarang ya kita lihat ini ya jalannya. Nah, ini ada pabrik juga, kita lihat ada pabrik. Kita harus hati-hati juga guys, karena kalau enggak ini bisa berbahaya. Harus selalu standby untuk pipip, karena kalau tidak pipip ya pipop yang terjadi guys. Oke guys, stay terus di Jules TV, TV-nya kita semua, kita lanjut lagi. Ini juga suasananya hujan guys, jadi kalau hujan tuh mendung seperti ini. Nah, ini tuh ada SD di sebelah sini. Ini kita lurus sampai keluar itu ada jalan lagi. Nah, tapi kalau kita mau ke Citra 8 ini masuk ke gang guys. Jadi masuk ke gang nanti ada. Cukup panjang sih, 20 menitan lah kalau kalian ngebalap-balap. Kalau saya kan biasa memang tidak ngebalap, karena satu, kita harus hati-hati guys, karena jalanan licin. Jalanan licin itu sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Ngebalap itu kalau kering, kalau panas nggak masalah. Tapi ya tetap aja bermasalah juga, karena ya keselamatan harus diperhatikan. Kecuali nah, kita sampai di sini hujan nih. Tadi malam kan hujan ya guys ya. Nah, seperti ini bertahan. Jadi volume air hujan itu saya seperti ini. Jadi ya tenggelam beginilah ya. Jadi kita harus hati-hati. Ini ada SD juga. Jadi di sini tuh kayak semacam itu ada. Jadi kita ke arah bandara. Ini namanya Jurumudi ya. Jurumudi, Rawabokor itu arah-arahnya di sini. Nah, di sini bisa kita langsung ke Citra 8 sih, sebenarnya bisa tembus ke belakangnya. Cuman kalau saya biasanya lewat agak kesininya, masuk gangnya itu. Iya. Masuk gangnya lewat ke arah Citra 8. Jadi kalau misalnya orang Citra 8 itu biasanya lewat ke sana. Betul enggak? Lewat arah gangnya.
Ini harus hati-hati juga karena ada truk-truk besar di sini. Jalannya juga tidak terlalu bagus. Baunya juga tidak terlalu bagus. Ya di sini begitulah keadaannya guys. Keadaan dimana kita melihat Indonesia, ya seperti inilah Indonesia. Jadi kita harus bersyukur. Ya. Ini banyak jalan yang rusak, harus hati-hati, harus memilih jalan yang bagaimana ke depannya karena ini emang ya. Dan kalau kita tuh lurus, jangan belok kiri. Kalau kita ke kiri, ini ke Duta Garden. Tempat saya ngajar dulu tuh di Duta Garden ya. Nah, adalah sekolahnya itu yang saya sebut lah. Nah, sekolah yang ya udah banyak lah di Duta Garden ini. Hampir setahun saya di sana. Terus saya pindah lagi dekat ini ngajar. Terah. Ini jalannya memang seperti ini guys. Kita harus benar-benar improve. Nah, oke. Jadi harus cepet-cepet kalau di sini, karena kalau tidak cepet-cepet bisa ingat. Jadi saya kalau mau ke kantor itu biasanya ke sini lewatnya. Nah di sini kita lawan arah, tapi lawan arahnya bukan di sini. Jangan, lawan arahnya bukan di sini, lawan arahnya di depan. Jadi kita lawan arah itu bukan di sini, tapi di depan. Ya kita harus hati-hati juga karena ini adalah ini ya. Oke, ini juga tempatnya apa namanya? Tempatnya mobil-mobil besar dan sebagainya itu lewat sini. Benar-benar kita harus hati-hati ya. Oke, kita station terus dan lanjut lagi. Jadi kesalahan saya itu naruhnya itu di sini. Jadi kamera di sini jadi nggak ada ininya ya. Nah kalau sekarang kan kamera saya taruh di depan, jadi bisa didengarkan dengan jelas. Nah kalau di sini hujan sih hujan ya. Ya setiap hari saya harus lewat sini. Nah nanti di sini ada jalan. Kalau misalnya kita mau ke Citra 8 kan biasanya belok jalan ya, apa ya muter kayak gini lagi. Nah kalau ini nggak usah muter lagi. Jadi kita istilahnya itu adalah motong jalan guys. Kita motong jalan dari sini di jalan. Nah, kita lihat ada Indomaret di situ ya, udah motong jalan. Kita harus hati-hati ya, karena kita harus menyeberang jalan. Nah, ini kan kita melawan arah ya, tapi kita harus hati-hati. Nah, oke. Jadi kita beloknya ke kanan guys. Kalau mau ke Citra 8. Setidaknya seperti itu ya. Kita sudah hampir sampai ke Citra 8. Ini agak jauh juga, ada salah satu sekolah yang kita lewati di sini. Kalau mau ke Citra 8, sebenarnya kita muter sih sama, cuma kita memilih singkat, padat dan jelas nih perjalanan karena masalahnya waktu time. Saya biasanya tuh 2 menit sih biasanya. Ini juga harus hati-hati, ini nggak masuk pemukiman orang ya. Hati-hati. Ini nanti kita masuk gang, ada gang kecil tapi ya pokoknya satu motor lah yang bisa muat. Karena kalau kita mau ke sana itu kita muter lagi dan kejauhan. Ini ya kejauhan banget. Jadi kalau lewat sini kan ya sama aja sih sebenarnya, cuman lebih efektifnya lewat sini guys. Kita lewat sini. Ya. Kita harus hati-hati. Ini tuh ya jalannya tuh sempit ya, cuman muat satu mobil di sini. Ya lebarnya satu mobil nggak sampai setengah seperempat. Jadi kalau 2 mobil seperti ini nggak bisa, harus salah satu yang ngalah. Nah ini ada gang kecil, kita belok sini. Nah sini. Nah di sini itu Citra Garden ya. Nah, ini biasanya kalau saya mau ke kantor, nah biasanya saya lewat sini guys. Ini biasanya kan orang kalau naruh motor tuh sampai samping kiri, udahlah. Itu adalah sebuah apa namanya, sebuah ya inilah. Jadi saya tuh biasanya kalau ke kantor tuh lewat sini guys, di pemukiman padat seperti ini. Tapi ya lebih inilah ya, kita harus hati-hati karena ini jalannya sempit banget. Kita harus belok kiri, jangan lurus kiri. Jadi inilah ya. Oke
guys, stesen terus di sini. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, kita ke kanan, jangan ke kiri. Kanan ya. Kanan di sini. Motor yang luar biasa guys. Jadi harus hati-hati juga, soalnya di sini kan ada dua arah nih. Kita ke kiri sama ke kanan. Kita ikut ke kanan. Ya udah, kita harus perhatikan kanan kiri ya udah. Setelah itu lanjut kita guys. Nah, ini sebenarnya ada nanti jalan lainnya sebenarnya. Kalau kita mau ke arah terminal Kalideres tapi di atas sana. Kalau terminal Kalideres kan jauh tuh guys. Nah, di sini kita udah nyampe. Memang di sini memang selalu pasti macetnya. Kita harus selalu hati-hati ya memang seperti ini. Oke. Ini kalau kita ke arah Cengkareng itu ke kiri Pak. Ke kanan. Kalau ke Tegal itu ada lampu larangan bisa ke arah kiri. Ini sebenarnya bisa sampai ke Citra 8. Kalau kita lurus tuh di ini nih. Ya, ke kiri. Kita pilih ke kiri. Ini juga misalnya kadang-kadang Citra 2 di sini. Citra 2 ini. Ini juga pemukimannya elit sekali. Cuman ya itu tadi. Kalau kita muslim kan nggak ada masjid. Biasanya mungkin jauh di ya musola lah. Mungkin ada. Ini Citra 2. Nah, kalau saya mau ke tadi ke Citra 8 ya ini lewat. Kalau kita ke arah Kalideres tuh mulai dari Citra 1, Citra 2, Citra 3. Waduh. Itu jauh banget guys. Jadi memang muter kayak obat nyamuk ya. Jadi kita ke Citra 2 saja. Saya nggak mungkin ke apa ya, kantor dengan cara seperti ini. Kebetulan saya mengajar privat saja. Jadi hari ini di sini. Oke guys. Nah, ini yang jadi masalah tuh yang tidak menghemat waktu tuh kalau ada mobil yang kayak gini. Sudah luar biasa itu, karena ya ditambah lagi jam besar gede, tapi ya volume jalannya itu nggak lambat juga, jadi menyebabkan kita juga ya waktunya juga agak-agak mana gitu ya, harus membuat waktu. Jadi kita biasanya kalau saya tuh biasa masuk jam setengah 7, jam sebelum setengah 6 lewat lah, jadi 5.40 biasanya saya sudah berangkat. Saya biasanya tiba 5.20, 5.15, 6.15 sudah. Karena banyak yang tidak bisa kita prediksi kan. Kita harus berangkat itu lebih awal. Lebih awal bukan berarti ini jam 5 pagi ngapain kan. Saya pernah awal banget di jam 6 lewat 11 saya. Paling cepat saya nyampe. Ini kita harus lewat. Nah, itu dia guys. Banyak hal-hal yang apa namanya sebenarnya harus yang kita hati-hati di sekitar sini. Nah, ini ke sini lagi kita nanti. Ini jalan itu bukan karena ini belokan kedua nanti. Baru kita lewat ke jauh. Anak sekecil itu masih. Ya itulah makanya guys. Bersyukurlah Anda misalnya. Itu mau hanya untuk bertahan hidup. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kita rezeki. Tidak seperti itu. Jadi kita harus hati-hati karena memang jalannya agak-agak. Ini pasti ada acara apa? Bisa jadi ada pemeriksaan, ada acara. Nah, ini bisa jadi lahan parkir. Oke guys, iya kita lanjut lagi. Ini biasanya di Puskesmas Kalideres. Nah, kalau kita mau ke Citra 8 kita belok ke Prepet, belok kiri. Nah, kita belok kiri. Di sini ada masjid. Ya, ini masjid ada. Jadi kita harus pelan-pelan dulu karena ada mobil besar. Ini sebenarnya jalannya cukup sih. Tapi kalau mobil ukuran yang kayak gini ini sudah tidak cukup guys. Pokoknya harus hati-hati aja. Ini kita harus belok kiri lagi. Ternyata dia belok kiri juga. Misalnya kalau ada kendaraan seperti ini. Ya, harus hati-hati dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu harus di ini ya, karena memang kendaraan-kendaraan besar seperti itu tuh berbahaya. Jadi kita biarkan dulu dia lewat.
ya bukan berarti kita wah nggak mau nih. Keselamatan itu nomor satu. Pilih mana, nyawa melayang tapi kita maksain diri, jangan. Karena kendaraan-kendaraan seperti itu tuh berbahaya. Kayak saya sendiri, kenapa memang saya selalu pagi-pagi sekali berangkat ke sana, karena ya kita nggak tahu di perjalanan yang misalnya di Google Map itu misalnya 20 menit atau 25 menit. Saat ini seperti saya ingin mengajar di Citra 8 nih, itu pasti kalau misalnya kita berhadapan dengan kendaraan seperti itu ya bisa sampai 30, bisa sampai 40 menit, karena ya tahu sendiri jalannya dia seperti itu. Dia berjalan dengan cara seperti itu, lambat. Jadi dia kita tidak bisa mempresentasikan waktu itu atau mengepas itu seperti itu, nggak bisa. Jadi itu bisa luas, bisa 30 menit kita ini, bisa 25 menit, ya tergantung kita sendiri bagaimana kita kecepatannya juga. Yang pertama bagaimana kita kendarain motornya juga ya, kecepatannya maksudnya. Kemudian di mana kita misalnya lihat oh ada mobil besar seperti itu, atau ada kegiatan-kegiatan misalnya tadi kayak nah itu bandara atau ada pesawat ya, kita belok kiri, belok kanan, belok kanan ya. Ini nanti ada SMA negeri di sini, SMA 95 ya. Satu sekolah yang saya tempati mengajar juga. Jadi mengajar ekstrakurikuler persiapan olim. Nah ini kita lewat sini nih. Nah nanti setelah itu kita belok ke kiri guys. Nah, kiri itu udah. Jadi mungkin kalau kita lihat di YouTube atau ya YouTube, salah maksud saya, lihat di Google Map itu biasanya mungkin butuh waktu 40 menit, 30 atau 25 sekian dari misalnya Poris Palawat atau kita dari Cipondo seperti tadi saya. Itu butuh waktu. Tapi kalau kita misalnya butuh waktu 25 menit, maksudnya ya kalau kita perkirakan naik motor 25 menit, naik mobil berapa gitu ya. Tapi kalau pada realnya, kenyataannya itu tergantung orang membawa sepeda motornya rata-rata kecepatannya berapa. Bisa jadi misalnya 40 menit atau dia kecepatannya 60, 80, 90 bisa. Tapi kalau kayak gini kan nggak bisa dia. Kita ada banyak faktor. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi waktu tempuh kita itu bisa bertambah dan berkurang. Jadi nah ini kita udah nyampe nih guys. Tadi kita udah lewat dari salah satu sekolah negeri yang ada di sini di Jakarta Barat, Kalideres ya. Kita ambil arah kiri. Nah, ini arah kiri. Nanti kita tembus lagi nanti tuh di Jurumudi tadi. Terus kita balik lagi ya. Karena kebetulan saya mau ke Citra 8 ya, ini kita sini. Nah, kalau kita lewat di jalan Terminal Kalideres tuh dari ke sana tuh. Lurus ke sini. Nah, itu rumah sakit Ciputra Hospital. Ini dia, rumah sakit Ciputra Hospital yang kita tahu. Nah, inilah yang menjadi pembedanya, guys ya. Saat ini memang ya kalau kita melihat di sini, nah ini adalah fenomena-fenomena yang cukup sering kita lalui, cukup kita temui. Ini ada sekolah juga, ini siswa saya di sini, sekolah Citra Kasih. Nah ini Citra Kasih Ciputra ya. Nah ini juga ada sekolah gitu di sampingnya itu ya itu siswa saya ada di sebelah sini. Oke, tapi dia bukan bertempat tinggal di sini guys, di Citra 8 sana. Jadi kita tuh kalau ya ini udah nyampe nih sebenarnya, tinggal kita lurus. Citra 8. Oke guys, kita tancap gas terus karena saya juga mungkin di sini juga istilahnya udah familiar banget lah dengan lokasi ini. Dari rumah misalnya saya di Poris Palawat atau Poris, saya naik ya setiap hari lewati. Cuman di sini banyak polisi tidurnya ya guys ya. Jadi kalau ini ya itu. Ya, di sinilah saya mau mengajar di sebelah sana guys. Tepatnya bukan di sebelah sana lagi. Di sini juga ada siswa saya tapi bukan hari ini dia nggak belajar. Besok kalau nggak salah hari Rabu biasanya dia. Sore habis asar gitu. Karena biasanya kan orang dia pulang sekolah jam 3. Kadang-kadang dia mau malam. Nah, itu. Begitu aja seputar terus kegiatan-kegiatan saya. Nah, ini kita udah nyampe. Dari sini memang Citra 8 ya. Ini tadi Citra 2. Jadi kalau kita tuh tadi kalau mau lewat jalan yang biasa sesuai petunjuk Google, kita muter Citra 1, Citra 2, Citra 3. Nah, itu baru Citra 8. Jadi belakang banget. Jadi kalau kayak kita tujuannya Citra 8 ya udah di Ciputra. Kita nggak usah lewat-lewat situ, guys. Langsung aja. Ngapain sih gitu kan ya? Iya kan? Ngapain kita muter-muter kayak obat nyamuk kayak gitu? Langsung aja lewat Citra 8. Susah-susah amat ya. Oke, jadi kita harus hati-hati juga. Di sini ada perumahan mewah sebenarnya. Kalau kita misalnya bicara
ini perumahan mewah banyak ya. Tapi properti ini ada, kalau nggak salah ada di sini ruko yang masih banyak kosong. Jadi ruko itu dibangun pada saat Covid, tapi ternyata setelah ini masih kosong, masih banyak yang isi. Jadi ini tuh kalau di sini kan udah ada banyak nih. Ada banyak di sini, ada gelas apa nih, Wating, banyak lah, ada Golden Batik, ada Indomaret, ada Mixue, ada banyak sekali guys tuh. Bisa kita lihat ya di sini. Jadi kalau misalnya di sini juga ada Aro Mansion. Ini perumahan sih, bagus, minimalis. Perumahan lantai 2. Ini harganya udah 1, berapa eman lah ke atas nih perumahan. Cuman saya tidak terlalu doyan tinggal di sini karena tidak ada masjid guys. Jadi saya tuh selalu berpatokan dengan masjid. Kalau ada masjid dekat rumah kita, itu satu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau nggak ada masjid, kayak mendingan seenak apapun nggak ada gunanya, nggak ada artinya itu. Karena masjid jauh lebih penting daripada rumah-rumah kan. Pusat perbelanjaan. Nah ini kan hati-hati terbanyak mana juga polisi tidurnya guys ya. Oke guys, depan ini saya udah mau masuk ke sini, nggak boleh ambil nggak boleh ambil gambar. Saya mau mengajar di sini. Nah jadi nanti kita lurus lagi. Nah inilah arahnya ke Citra 8. Nah, oke. Nanti kalau pas kita keluar ya kita udah nyampe lagi tuh di arah satu tempat. Ini ada arah kiri, ada arah kanan. Kalau kita mau pulang bisa ke arah kiri, ke arah kanan. Oke. Jadi kita ke sini dulu. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih telah menyaksikan perjalanan saya hari ini. Saya akan masuk ke sini sebagai tempat saya mengajar. Kebetulan siswa saya itu homeschooling guys. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.